Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak malam tadi membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Dan untuk mengetahui suasana terkini di sejumlah wilayah yang terdampak banjir, pemirsa, ada rekan kami Cahyat Supriyatna di Villa Nusa Indah Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ada rekan Rahmat Hidayat di sekitar Jembatan Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat. Dan rekan Nunung Purnomo yang saat ini berada di Jalan Raya Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Namun kita ke rekan Cahyat terlebih dahulu. Selamat pagi Cahyat. Cahyat, silakan dengan laporan Anda untuk banjir di lokasi Anda saat ini. Apakah semakin tinggi atau justru sudah mulai surut? Baik, Arista, saat ini bisa kita lihat sendiri kondisi banjir di Villa Nusa Indah, Bojongkulur, ada kenaikan. Bisa kita lihat atap rumah juga sudah semakin tidak terlihat. Dan saat ini dilakukan tes evakuasi yang dikhususkan oleh balita dan lansia. Ketutup ranting batang pohon. Iya. Halo. Lantas untuk proses evakuasi, ini sudah berapa kepala keluarga yang berhasil dievakuasi? Batang. Sejauh ini kalian dilakukan evakuasi. Nah, dikhususkan para balita sudah terhitung dari sejak pukul 3 sudah hampir. Sementara di sini bukan kepala keluarga tapi diprioritaskan bagi balita dan lansia, dan beberapa juga masih ada yang memilih untuk bertahan di rumah. Cahyat, bisa Anda deskripsikan untuk ketinggian banjir ini kira-kira sudah mencapai berapa meter? Untuk ketinggian sendiri diperkirakan sudah hampir 3 meter ya. Menurut informasi dari para relawan, dan memang terlihat juga nampak hampir atap rumah hampir sudah tidak terlihat. Tapi di beberapa titik memang sudah berangsur surut. Seperti yang bisa kita lihat di layar kaca, ini adalah air yang bekas air yang menggenangi di beberapa blok. Namun di blok yang lain masih ketinggian tidak merata begitu. Baik, saat ini sepertinya petugas sedang berusaha mengevakuasi warga. Lantas untuk warga yang masih bertahan di dalam rumahnya, apakah sudah didata? Cahyat? Sementara ini belum ada pendataan dari pihak relawan, dan memang yang diprioritaskan hanyalah balita seperti yang kita lihat. Untuk laki-laki dewasa masih bertahan di atap rumah di lantai 2 begitu. Baik, dalam satu perahu karet yang Anda tumpangi saat ini bisa membawa berapa penumpang? Bisa membawa berapa banyak warga? Untuk satu perahu karet bisa menampung hingga 6 warga. Untuk lansia, balita dan lansia bisa 10 ya mungkin kalau untuk balita. Dari petugas sendiri mengerahkan berapa banyak perahu karet, Cahyat? Baik, perahu karet yang diterjunkan kurang lebih di beberapa titik ada 4 perahu karet, dan ini titik tersebar di perumahan Villa Nusa Indah ini. Memang diperkirakan ada beberapa titik. Ada 10 titik, jadi masing-masing di satu titik itu diterjunkan 4 perahu karet begitu. Dari pantauan Anda, Cahyat, petugas mengerahkan 4 perahu karet, ini apakah mencukupi untuk mengevakuasi wanita, lansia ataupun balita di perumahan sana? Sejauh ini memang masih kurang mencukupi ya, dan tadi juga terpantau sudah ada perahu bermesin yang diterjunkan 1 unit dari relawan, dan perahu yang saya tumpangi saat ini adalah
dari perahu karet dari PMI. Baik, Cahyat, untuk selain Villa Nusa Indah ini kira-kira adakah perumahan lain yang terdampak banjir? Untuk banjir ini memang di Kabupaten Bogor ini terjadi di beberapa wilayah titik ya, terutama di Cilengsi, Kelapa Nunggal, dan Citerep. Untuk ketinggian banjir apakah sama 2-3 meter atau bervariasi? Untuk diperkirakan bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Di Cilengsi sendiri diperkirakan menurut data yang saya terima adalah mencapai 2 meter. Dan titik terdalam adalah di Villa Nusa Indah yang saat ini mencapai 3 meter. Rista. Cahyat, apa kendala petugas untuk mengevakuasi warga di sana? Udah biarin ayo. Ya, kendala petugas adalah ini adalah cukup arus air yang cukup deras ya, membuat evakuasi kesulitan. Dan memang para relawan juga berharap diterjunkannya perahu karet bermesin ya. Baik, kira-kira kalau misalkan data dari petugas ada berapa banyak jiwa yang tinggal di Villa Nusa Indah yang seharusnya bisa dievakuasi dengan perahu karet? Ya, sementara ini memang saya belum menemui titik posko utama yang lokasinya memang cukup jauh dari lokasi banjir ini. Sementara memang kalau diperkirakan 14, kalau tidak salah 14 RW yang ada di Villa Nusa Indah ini. Bogor ini lurus-lurus atau gimana? Lurus-lurus ya. Cahyat, tadi Anda sampaikan bahwa untuk salah satu kendala petugas adalah arus air yang deras. Berarti menurut pemantauan Anda, apakah ada warga yang mungkin nekat untuk keluar rumah mencari bantuan atau seperti apa? Bisa Anda ceritakan? Sejauh ini memang menurut tidak ada warga yang nekat menerobos banjir. Mereka melakukan bergantian, dan ketika memang kita dari petugas dari relawan setengah mengangkut para lansia dan balita, nah satu seperti ini mereka sabar menunggu dan Baik, Cahyat, tadi visual yang Anda berikan kepada kami ini ada warga yang menanti untuk dievakuasi di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Lantas untuk evakuasi, untuk pendataannya nantinya apakah dari petugas kembali lagi atau seperti apa mekanismenya? Cahyat, Anda masih terhubung bersama kami? Baik, ada kendala komunikasi. Kami masih akan terus memantau perkembangan di Villa Nusa Indah bersama Cahyat Supriyatna. Kita ke Rahmat Hidayat terlebih dahulu. Pemirsa yang ada di Jembatan Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Rahmat. Rahmat, untuk kondisi terkini di lokasi Anda melapor untuk ketinggian banjir, apakah semakin tinggi atau sudah mulai surut? Ya, pemirsa dan Arista, untuk pagi hari ini dapat kami laporkan bahwa kondisi jalan baru Teluk Buyung yang menghubungkan antara Bekasi Timur dengan Bekasi Utara ini saat ini kondisinya cukup parah, di mana jumlah kendaraan yang hendak melintas di jalan ini mengalami mogok mesin. Hal ini pun diakibatkan karena luapan Kali Bekasi yang persis dapat kami laporkan yang berada persis di belakang hari ini. Dan dapat kami laporkan bahwa kondisi terkini di jembatan Teluk Buyung ini banyak sejumlah kendaraan yang mengalami mogok mesin. Bahkan kondisi air ya di Kali Bekasi ini pun sudah hampir menyentuh bibir jembatan, dan dikhawatirkan kondisi jembatan pun sudah terlihat goyang. Untuk itu kami pun menghimbau untuk warga untuk selalu waspada dalam kondisi air yang semakin siang ini semakin tinggi.
Dan untuk saat ini dari pantauan kami pun terlihat sejumlah kendaraan tidak dapat melintasi di jalan baru ini. Bahkan kami lihat ini tidak hanya di jalan baru ini, rumah duka ya merupakan rumah duka rumah gua Dharma Agung pun terendam banjir cukup dalam. Demikian Arlisa. Untuk ketinggian air naik berapa sentimeter, Rahmat? Ya, untuk saat ini di jalan baru Teluk Buyung ini kondisi air sudah mencapai antara 7 hingga 80 cm. Dan semakin siang ini kondisi air ini terus mengalami peningkatan. Tidak hanya di jalan baru ini, bahkan di belakang kami melaporkan ini yang mana merupakan pemukiman warga pun sudah terendam banjir hingga mencapai 2 meter lebih. Untuk itu warga pun sebagian sudah mengungsi di tempat-tempat yang tertinggi. Namun dari terlihat petugas dari PLN melakukan pemadaman. Hal ini pun dilakukan untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Arlista. Baik, tadi Anda sempat sampaikan untuk ketinggian air di jembatan ini mencapai 80 cm, sementara untuk rumah mencapai 2 meter. Untuk evakuasi warga, adakah yang dilakukan di sana, di lokasi? Ya, untuk saat ini belum terlihat adanya evakuasi dari petugas dari BPBD maupun Basarnas. Namun warga pun sangat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah. Dan kami saat ini pun kami untuk itu lebih jelasnya kami akan mendekati kondisi jembatan yang berada persis di jalan baru ini. Ya, inilah kondisi jembatan. Baik, ini berarti situasi di Teluk Buyung, di jembatan Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat, Rahmat ya? Rahmat? Baik, kami akan mencoba menghubungi rekan Rahmat Hidayat. Pemirsa, tapi layar televisi Anda saat ini adalah kondisi terkini di jembatan Teluk Buyung yang sudah mencapai bibir jembatan. Dikhawatirkan warga ini akan terus, untuk ketinggian air akan terus bertambah hingga siang hari nanti. Dan juga untuk kendaraan sudah tidak ada yang berani melintasi kawasan ini karena ketinggian bisa mencapai 70 hingga 80 cm. Di mana tadi sudah disampaikan oleh rekan Rahmat, setidaknya ada 17 kendaraan yang nekat melintas ataupun yang nekat menerobos harus mati mesin. Imbas dari banjir yang melanda di kawasan Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat. Untuk di sisi lain jembatan terlihat sejumlah sampah yang tersangkut dan sampahnya pun bisa Anda lihat berupa bambu, kayu. Baik, kami masih akan terus memantau perkembangan terkini banjir di jembatan Teluk Buyung, Bekasi, Jawa Barat. Sekarang kita ke Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan Nunung Purnomo. Selamat pagi, Nunung. Nunung, jika di dua lokasi sebelumnya, Bogor dan Bekasi, banjir semakin tinggi, lantas bagaimana untuk banjir di Pondok Aren, Tangerang, Banten? Ya, Alisa, saat ini saya berada di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, di mana saat ini ketinggian air di Jalan Ceger Raya ini masih mencapai 1 meter. Dan akses kendaraan pun tidak bisa dilalui di Jalan Ceger Raya ini. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu karet yang telah disiapkan oleh BPBD Tangerang Selatan. Begitu, Alisa. Ketinggian airnya mencapai berapa sentimeter bisa Anda perlihatkan melalui kamera belakang, Nunung? Ya, ini merupakan situasi terkini di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, di mana ketinggian air saat ini masih mencapai 1 meter. Banjir yang diakibatkan kali ini disebabkan meluapnya Kali Cantika. Begitu, Alisa.
Banjir, kalau misalkan saya lihat dari kamera Anda ini untuk saat ini bisa mencapai 30-40 cm bervariasi dan dengan ketinggian 1 meter paling dalam. Lantas untuk warga, apakah ada yang sudah dievakuasi dari pemukiman? Ya, untuk warga sendiri di sini masih belum dapat dievakuasi karena banjir masih berada di atau memutus jalan CG Raya ini. Begitu, Alicia. Apa kendala petugas untuk mengevakuasi warga di sana? Ya, kendalanya akses jalan yang terputus, begitu, Alicia. Akses jalan terputus karena apa? Karena banjir yang menggenangi jalan CG Raya ini. Begitu, Alicia. Adakah kendaraan lain yang berusaha untuk menerobos banjir di sana, Nunung? Ya, hingga saat ini kendaraan tidak ada yang berani melintas karena ketinggian air di sini bervariasi antara 30 sampai 1 meter. Dan terlihat juga di ujung sana terdapat 1 unit truk yang terjebak banjir. Begitu, Alicia. Baik, dari pemantauan saya di depan truk itu sendiri, itu kawasan apa, Nunung? Ya, di sana itu jalan menuju Bintaro, Jakarta Selatan. Artinya, jalan CG Raya ini menghubungkan antara Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan. Dan sejumlah warga pun hingga kini masih mencari jalan alternatif atau menghubungkan ke Setan Bintaro untuk menuju ke Pondok Aren, Tangerang Selatan sendiri. Begitu, Alicia. Nunung, dari pemantauan Anda sejak tadi pagi untuk banjir dan untuk kondisi cuaca di sana, apakah ada kemungkinan untuk surut atau justru menurut Anda dengan cuaca yang saat ini ketinggian air bisa semakin bertambah? Ya, hingga siang ini cuaca masih mendung dan ketinggian air pun diprediksi akan naik, di mana Kali Cantika ini menghubungkan aliran kali dari wilayah Bogor menuju Tangerang Selatan. Begitu, Alicia. Baik. Nunung, ini visual yang Anda kirimkan, saat ini ada perahu karet, bisa dijelaskan ini untuk evakuasi warga atau seperti apa? Ya, ini merupakan warga yang hendak menuju ke pasar CG Raya, di mana jalan CG Raya ini di sebelah kanan kami itu merupakan pasar CG Raya. Dan warga yang hendak atau keluar masuk ke pasar CG Raya menggunakan atau terpaksa menggunakan perahu karet yang disediakan oleh BPBD Tangerang Selatan. Begitu, Alicia. Nunung, tadi Anda sampaikan untuk sebelah kanan ada pasar, bisakah Anda tunjukkan kepada kami seberapa jauh lokasi dari Anda melapor dan ke pasar? Ya, ini merupakan akses pasar di mana pasar CG Raya ini terendam banjir dari ketinggian 30 hingga 60 cm. Begitu, Alicia. Berarti untuk aktivitas di pasar masih berjalan pagi ini? Aktivitas di pasar masih berjalan, namun sedikit terganggu karena adanya banjir yang mengenangi jalan CG Raya ini. Begitu, Alicia. Berapa banyak warga yang masih beraktivitas di pasar, Nunung? Dari 100% mungkin hanya sekitar 10-20% saja, Alicia. Begitu. Baik, berarti untuk saat ini belum ada evakuasi yang diturunkan dari petugas? Evakuasi di pasar sendiri itu hanya sebatas warga yang hendak membeli sembako, begitu, Alicia. Tetap terhubung bersama kami karena saya akan menuju ke suasana terkini di kawasan Galaksi Bekasi. Ada Dedi Prasetya. Ya, Lisa. Ya, Pras, untuk di lokasi Anda melapor saat ini ketinggian air sudah mencapai berapa sentimeter? Baik, Alisa dan pemirsa iNews. Saat ini cuaca masih mendung di kawasan Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Saya langsung saja akan memperlihatkan kepada Anda
banjir yang mengenangi kawasan Galaksi Bekasi Barat. Banyak sekali mobil-mobil terjebak di kawasan ini. Saya akan menghampiri salah satunya. Mungkin Anda bisa melihat di layar kaca Anda sebelah kanan, ada mobil-mobil terjebak. Ini bukanlah bukan sedikit saja mobil-mobil yang terjebak. Saya juga melihat tadi banyak sekali motor, yang harus didorong oleh pemiliknya karena banjir ini tiba dini hari, sehingga banyak sekali warga yang tidak tahu akan terjebak banjir. Karena ini adalah kawasan pertokoan ya, sehingga memang jarang warga yang tinggal di sini, namun mereka meninggalkan kendaraan-kendaraannya. Ini bisa Anda lihat, ini adalah salah satu mobil listrik yang saat ini terendam banjir, dipastikan sudah tidak mungkin bisa berjalan lagi. Ini adalah kawasan yang ramai di daerah sini. Biasanya setiap pagi ini menuju pasar modern ini selalu ramai karena banyak warga sekitar dari arah Kayon, dari arah Jaka Sampurna untuk berbelanja di kawasan ini. Banjir saat ini sekitar 40 cm terendah dan tertinggi itu sampai mencapai 1 hingga 1,5 meter. Jika saya masuk di dalam ketinggian banjir akan lebih tinggi lagi. Saya akan memperhatikan lagi kepada Anda bagaimana ruko-ruko ini tergenang dan tempat-tempat usaha terdampak, sehingga banyak warga yang harus mengevakuasi barang-barangnya supaya tidak terkena banjir. Banjir ini adalah banjir yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Terakhir kawasan ini terkena banjir atau terdampak banjir itu adalah sekitar tahun 2020. Saya akan memperhatikan lagi pada Anda, saya akan mengajak Anda untuk menghampiri ruko-ruko yang terdampak. Seperti ini, di tempat saya berdiri nih, ketinggian sekitar sepaha saya atau mungkin sekitar 80 sampai 80 cm atau 1 meter lah kira-kira. Tapi di sana bisa Anda lihat, saya akan memperhatikan lagi pada Anda bagaimana dalamnya banjir di kawasan ini. Banyak warga yang harus menembus banjir ini untuk menyelamatkan barang-barang mereka, terutama kendaraan bermotor. Mungkin sekitar 3 sampai 5 motor yang tadi saya perhatikan harus dievakuasi dengan didorong ramai-ramai keluar dari banjir agar bisa diperbaiki atau bisa diselamatkan sebelum banjir semakin tinggi. Menurut informasi yang saya dapatkan, ini ada luapan dari Kali Bekasi yang berada sekitar beberapa kilometer dari wilayah ini. Banjir mulai mengenangi sekitar pukul 2 dini hari, lalu semakin tinggi memasuki subuh. Ya, Lisa, kembali ke Anda. Pras, tadi Anda sempat sampaikan bahwa warga sudah mulai berusaha mengevakuasi kendaraan mereka. Apakah tidak ada perahu yang dibuat oleh warga untuk membantu warga lainnya mengevakuasi kendaraan? Sampai saat ini saya belum melihat satupun perahu karet ataupun perahu yang dibuat warga. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu perahu yang dibuat oleh warga. Jika Anda bisa melihat, ini adalah visual warga menggunakan meja yang terapung untuk membawa barang-barangnya. Karena sibuk sekali pagi ini, karena banyak warga yang harus menyelamatkan barang-barang mereka, karena memang tidak bisa diduga, karena ini adalah banjir yang datang sekitar 5 tahun lalu, terakhir tahun 2020, tepatnya Februari 2020. Dan saat ini juga mereka tidak menyangka akan terjadi lagi banjir besar ini, Arlista. Baik, Pras, tadi Anda sempat sampaikan untuk di kawasan di Galaksi Bekasi ini merupakan pertokoan di mana di lantai bawah otomatis adalah pertokoan dan di lantai atasnya adalah tempat tinggal mereka. Untuk keperluan sanitasi, air bersih, serta listrik, apakah masih bisa didapatkan oleh warga di sana? Saya langsung tanyakan saja kepada salah satu warga yang terdampak. Halo Mas, dengan siapa Mas? Oke, Mas tinggal di sini atau bekerja di sini Mas? Saya kerja di sini. Di sini.
Gimana Mas, bisa diceritain nih, banjir ini datang kira-kira pukul berapa dan ketika Anda sedang melakukan apa? Menurut saya sih habis sahur sih, habis jam. Bisa. Ya, itu dah. Bagaimana untuk keperluan sanitasi, air bersih dan listrik? Mati total. Mulai total ya? Iya. Jadi sekarang Mas sedang melakukan apa nih Mas? Mancing? Gabutan. Pemirsa, Anda bisa melihat ini salah satu yang dilakukan warga, maaf ya, bentar. Ini yang dilakukan oleh salah satu warga Bekasi untuk mengisi waktu mereka atau menghibur diri ketika banjir datang, mencoba memancing. Kami tidak tahu apakah ada ikan di sini. Mungkin ini adalah salah satu ekspresi menghibur diri dari Mas yang sedang terdampak banjir ini, Lista. Baik, berarti untuk listrik dan juga air bersih Seperti yang disampaikan tadi juga mati memang total, listrik ya? mati total, terus air bersih terhambat. Ya, benar. Seperti yang disampaikan tadi oleh salah satu warga yang saya wawancarai, memang listrik mati total, lalu juga air bersih juga terkendala karena hampir seluruh wilayah terdampak banjir. Kita bagaimana bisa melihat sampah-sampah berserakan. Saya coba menembus ke dalam lagi. Di dalam lebih di area masuk ke arah pasar modern Bekasi ini, Galaksi, jauh lebih dalam. Anda bisa melihat bagaimana mobil-mobil ini terendam, tidak bisa dievakuasi karena tidak bisa bergerak sama sekali. Baik, Ya, Lisa. berarti untuk pasar ataupun aktivitas di pasar apakah otomatis mati atau masih ada aktivitas warga yang berbelanja di pasar modern? Mati total aktivitas di sini. Anda bisa melihat di ujung sana itu adalah pasar, dan bagaimana saya coba memperhatikan kepada Anda, ketinggian sudah mencapai dada orang dewasa. Anda bisa melihat mungkin sekitar 1 atau 1,5. Oke. Karena semakin tinggi air ketika kita mendekati pasar Galaksi. Padahal di sekitar kawasan pasar tersebut sudah ada folder untuk mencegah tergenangnya atau terdampak banjir. Namun sepertinya folder di Galaksi di samping pasar itu tidak mampu untuk menahan air luapan dari Kali Bekasi yang sangat. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Dedi, kami masih akan terus mengupdate kondisi terkini di kawasan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat. Tetap terhubung bersama kami. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.